Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustadz Hashim Amrullah selaku dosen pembimbing mata kuliah studi fikih. Baik, di sini saya Nur Badriatus Sa'idah dari kelas PBAC NIM 18150121 akan menjelaskan materi studi fikih, yaitu bab madhab Hanafi dan madhab Imam Syafi'i. Nah baik, kita mulai dari madhab Hanafi. Sejarah madhab Hanafi. Madhab Hanafi dicetuskan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Thabit atau biasa yang disebut dengan Imam Hanafi. Nah, madhab Hanafi ini merupakan madhab tertua dari madhab-madhab yang lainnya. Dan Imam Hanafi ini lahir pada tahun 80 Hijriah di Irak. Dan beliau merupakan bangsa Persia, keturunan bangsa Persia. Kemudian beliau menetap di Irak. Dan beliau menimba ilmu fikih pada gurunya bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian ada konsep madhab Hanafi. Nah, konsep madhab Hanafi di sini secara struktural atau tersusun, dan hukumnya diambil yaitu yang pertama dari Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Atsar, kemudian Ijma, kemudian Istihsan, dan yang terakhir ada Qiyas. Dan Qiyas ini diambil ketika suasananya yang mendesak. Kemudian ada karakteristik madhab Hanafi. Karakteristik madhab Hanafi di sini corak pemikiran Imam Hanafi yaitu cenderung ke ra'yu, ahlur ra'yu. Nah, di sini Imam Hanafi menggunakan ra'yu apabila tidak menemukan hukum pada Al-Quran, pada Sunnah, pada Ijma, pada Qiyas, ataupun pada perkataan sahabat. Nah, di sini karakteristik yang lain yang menonjol pada Imam Hanafi yaitu istihsan. Ada juga karakteristik Imam Hanafi yaitu hadis mursal dan hadis dhaif. Nah, selesai Imam Hanafi, kemudian kita lanjut kepada madhab Syafi'i. Nah, kalau madhab Syafi'i ini madhab ketiga dari 4 madhab, ya. Urutannya yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan yang terakhir madhab Hambali. Nah, sekarang sejarah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nah, atau biasa disebut dengan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Nah, tahun kelahiran Imam Syafi'i ini bertepatan pada tahun wafatnya Abu Hanifah atau Imam Hanifah. Kemudian sejarah madhab Syafi'i ini yaitu karena beliau lahir pada zaman bertentangnya antara ahlul ra'yu dan ahlul hadis, gitu. Kemudian ada karakteristik madhab Syafi'i. Yang pertama, karakteristik madhab Syafi'i yaitu hukumnya diambil dari 6 karakteristik madhab Syafi'i, yaitu kolaborasi antara
ahlul ra'yu dan ahlul hadis, tengah-tengah. Kemudian ada qiyas, ada hadis, dan yang paling menonjol mazhab Syafi'i ini punya dua pandangan, yaitu yang pertama qaul qadim dan yang kedua qaul jadid. Nah, qaul qadim ini dicetuskan oleh Imam Syafi'i di Irak, dan isinya ini tercantum pada kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul Al-Hujjah. Kemudian yang qaul jadid ini dicetuskan oleh Imam Syafi'i di Mesir, dan terdapat pada kitabnya yaitu yang bernama Al-Um. Dan contoh qaul jadid dan qaul qadim, contohnya yaitu perbedaannya ini ya. Perbedaannya itu ketika membaca talbiyah pada tawaf. Menurut qaul qadim itu sunnah. Tapi kalau menurut qaul jadid itu tidak sunnah apabila membaca talbiyah pada tawaf. Kemudian contoh kedua, berzakat buah-buahan. Nah, menurut qaul qadim ini berzakat buah-buahan ini wajib walaupun buah-buahannya ini tidak tahan lama. Namun menurut qaul jadid ini tidak wajib. Begitu. Kemudian konsep mazhab Syafi'i. Hukumnya diambil yaitu dari Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas, dan menolak istihsan, dan yang terakhir mengambil pada hukum Islam. Gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.